Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irina Mati Hasma. Saya guru IPA di SMP Negeri 9 Binamu, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi biologi dengan tema sistem ekskresi pada manusia, tepatnya di proses pembentukan urin. Oke, selamat menyaksikan. Apa itu sistem ekskresi? Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat hasil dari kegiatan metabolisme yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh kita. Jadi pada manusia, sistem ekskresi atau organ yang berfungsi melakukan sistem ekskresi itu terdiri dari 4. Yang pertama adalah ginjal. Ginjal itu mengeluarkan urin. Kemudian yang kedua adalah hati. Hati itu menghasilkan cairan empedu. Kemudian yang ketiga adalah kulit. Kulit itu menghasilkan keringat. Kemudian yang keempat adalah paru-paru. Paru-paru mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Kesemuanya itu tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh kita. Kemudian hari ini kita akan khusus mempelajari tentang proses pembentukan urin. Nah, di mana terjadinya proses pembentukan urin? Yaitu di ginjal. Pada pembelajaran yang pertama pada ginjal, kita akan membahas dulu tentang struktur ginjal. Jadi ginjal itu terdapat 2 bagian di dalam tubuh kita, ada di sebelah kiri, ada di sebelah kanan. Yang sebelah kiri itu agak lebih naik sedikit letaknya dibandingkan yang sebelah kanan. Nah, jika ginjal tersebut disayat secara menyamping, maka akan berbentuk seperti ini. Di sini, di sayatan ini, kita akan melihat beberapa bagian-bagian dari ginjal. Yang pertama yaitu korteks. Korteks di sini biasa juga disebut dengan kulit ginjal. Kemudian yang kedua ada namanya medula. Medula ini adalah sumsum ginjal. Kemudian yang ketiga adalah pelvis. Pelvis ginjal atau biasa disebut dengan rongga ginjal. Nah, hasil dari proses pengeluaran urin ini akan dikeluarkan melalui ureter, kemudian masuk ke dalam kandung kemih. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sebenarnya itu proses pembentukan urin pada ginjal. Untuk proses pembentukan urin pada ginjal, kita akan membahas ginjal lebih mendalam lagi. Sekarang kita mengambil bagian dari medula, jadi satu medula seperti gambar di atas. Kemudian medula ini di dalamnya terdapat unit struktural yang berperan dalam pembentukan urin yang biasa disebut dengan nefron. Nefron itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah badan Malpighi, yang kedua adalah tubulus contortus proximal, dan yang ketiga adalah lengkung Henle, yang keempat adalah tubulus contortus distal, dan yang kelima adalah tubulus collectivus. Oke, sekarang kita perhatikan gambar yang di atas. Di gambar yang di atas, di situ kita lihat ada 3 buah lingkaran. Jadi lingkaran yang pertama itu adalah proses pembentukan urin primer, kemudian yang kedua adalah tempat pembentukan urin sekunder, dan yang ketiga adalah tempat pembentukan urin sesungguhnya. Kita bahas satu-satu. Di gambar terdapat 3 buah lingkaran. Lingkaran yang pertama yaitu terletak di badan Malpighi. Jadi di badan Malpighi ini di dalamnya terdapat gulungan-gulungan kapiler darah yang biasa disebut dengan glomerulus. Nah, glomerulus ini dilingkupi oleh yang namanya kapsula Bowman atau biasa disebut dengan simpai Bowman. Nah, di glomerulus inilah terjadi yang namanya tahap pertama, yaitu disebut dengan filtrasi atau penyaringan. Di filtrasi ini, zat-zat yang memang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh itu akan keluar menjadi urin primer. Jadi inti dari filtrasi ini adalah untuk menghasilkan urin primer. Nah, setelah dihasilkan urin primer tersebut akan keluar dari glomerulus, kemudian masuk ke
lingkaran kedua yang namanya tubulus contortus proximal. Di tubulus ini, urin primer akan dilakukan lagi yang namanya fase kedua, yaitu fase reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Nah, sisa dari zat-zat tersebut yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh, itulah yang disebut dengan urin sekunder. Kemudian, urin sekunder ini akan keluar dari tubulus contortus proximal, lalu akan melewati yang namanya lengkung Henle. Lengkung Henle terbagi atas dua bagian, ada yang mengarah ke bawah dan ada yang mengarah ke atas. Yang mengarah ke bawah ini masih memiliki atau masih melakukan reaksi yang namanya reabsorpsi. Sedangkan yang sudah melewati lengkung Henle atau mengarah ke atas itu akan masuk di namanya tubulus contortus distal di lingkaran yang ketiga. Nah, disinilah terjadi yang namanya proses augmentasi. Di proses augmentasi ini akan ditambahkan zat-zat yang memang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh, misalnya hormon, zat antibiotik, zat obat-obatan yang sudah tidak dibutuhkan lagi, atau zat obat-obatan yang sudah berlebihan, maka akan dikeluarkan menjadi urin sesungguhnya. Nah, urin sesungguhnya inilah yang akan keluar dari tubulus contortus distal menuju ke tubulus collectivus. Lalu dari situ dia akan keluar melalui rongga ginjal atau pelvis renalis, kemudian keluar lewat urin, saluran saluran ureter, kemudian masuk ke kandung kemih. Itu tadi penjelasan saya tentang proses pembentukan urin. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.